Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu beristiqomah untuk bersyukur kepada Allah, mensyukuri segala karunia yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Tidak hanya kesehatan, tetapi juga ingatan yang sempurna, diberikannya kita hidayah, petunjuknya dan pertolongannya, serta keistiqomahan dalam diri kita, sehingga menyadari ini hari Jumat, kita segera menuju masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan sholat yang kita laksanakan pada siang hari ini dapat kita lakukan dengan penuh khusyuk kepada Allah, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tetap melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai muslim kita menyadari bahwa ketakwaan ini adalah hal yang paling penting dalam diri kita, karena ketakwaan inilah yang akan kita bawa sebagai bekal kita saat kita kembali kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya sampai Allah berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian, tetapi sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada Jumat ini kita berada di tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Sampai dengan tanggal 13 ini ada salah satu tokoh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seringkali diungkap, diceritakan, didiskusikan oleh umat Islam sedunia, yakni Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ia adalah seorang Abul Anbiya, seorang bapak dari para nabi-nabi, dan bahkan dia mendapatkan gelar Khalilullah, yakni kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semuanya untuk umat Islam untuk meneladani beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Yang artinya sungguh terdapat teladan yang baik bagi Anda dalam diri Nabiullah Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Karena itu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita umat Islam diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Apa yang kita teladani? Di antaranya adalah ketaatan dan kepasrahan yang total kepada Allah subhanahu wa ta'ala
yang beliau lakukan sejak muda sampai kemudian menjadi tua. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk meletakkan dan anaknya yang bernama Ismail, yang saat itu merupakan satu-satunya anak laki-laki, ia lakukan. Ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meletakkan istri dan anaknya di Mekkah dekat Ka'baitullah. Padahal di tempat itu adalah tempat yang kering, yang tidak ada penghidupan. Tetapi atas taat dan pasrahnya kepada Allah, ia lakukan. Sampai kemudian ia berdoa kepada Allah sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Sesungguhnya aku meletakkan anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Ia lakukan begitu saja. Begitupun ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan Islam, agama tauhid kepada ayahnya dan kepada kaumnya yang menyembah berhala. Apapun resikonya, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ia lakukan walaupun keselamatan jiwanya menjadi taruhannya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 52 sampai dengan ayat 69 diceritakan, idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Beliau berkata kepada bapaknya dan kaumnya, wahai ayahku dan kaumku, patung-patung apa ini yang kamu tekuni untuk kamu sembah? Mereka menjawab, ini adalah peninggalan nenek moyang kami yang kami lakukan. Ibrahim berusaha menyadarkan, tetapi karena mereka marah atas tindakan Ibrahim, lalu kemudian mereka membakar Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tetapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim dari bara api itu. Sampai kemudian ketaatan total beliau adalah ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya sebagai korban kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan seekor domba gibas. Itu adalah bentuk totalitas ketaatan yang luar biasa yang mesti kita teladani dalam hidup dan kehidupan kita, sebab tidak sedikit di antara kita yang tidak bisa teguh memegang iman sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tidak sedikit di antara umat Islam yang kemudian dilahirkan dari keluarga muslim, tetapi sejak kecil tidak menjalankan perintah Allah. Begitu menginjak remaja, dia tidak sadar bahwa dia adalah muslim yang punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah, sampai kemudian menikah,
menjadi bapak, menjadi kakek, meninggal dalam keadaan tidak taat kepada Allah. Naudzubillah. Tidak sedikit di antara mereka dalam kelompok yang kedua. Ada di antara mereka yang sejak kecil dia dari keluarga muslim yang taat melaksanakan ibadah sampai nikah. Tetapi ketika menjadi seorang bapak, karena godaan dunia, harta, jabatan, lalu dia terseret dalam kesenangan dunia, kemudian dia ketika meninggal dunia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ini tragis dan naudzubillah min dzalik. Tetapi ada kelompok tiga, dari kecil hingga remaja dia adalah bukan pemuda yang baik. Tetapi begitu memasuki usia pernikahan, dia menyadari bahwa dia adalah menjadi muslim dan menjadi bapak harus menjadi bapak yang baik, yang taat kepada Allah. Ia amalkan perintah Allah dengan baik sampai kemudian ia kembali kepada Allah dalam keadaan beriman. Lalu tidak sedikit ada di antara kita yang seperti Nabiullah Ibrahim. Sejak kecil, remaja, dewasa, dan menjadi bapak dan kakek, kita tetap istiqomah sebagaimana yang dijalankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tetap lurus istiqomah, pegang teguh Islam sampai kemudian kembali kepada Allah dalam keadaan Islam. Boleh jadi itulah yang kita teladani dari pribadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar kita selalu istiqomah dalam amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mencabut wabah Covid ini sehingga umat Islam bisa melaksanakan ibadah sebagaimana biasa. Mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan yang kita lakukan itu, insyaallah kita saat kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha an wa hadar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والزنا والزلازل والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه إندونيسيا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.